Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwajan qayyiman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada saat ini kita alhamdulillah dapat bersama-sama hadir di masjid yang tercinta ini untuk sama-sama melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Salawat beserta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita sudah masuk ke tanggal 9 Zulqa'dah ya. Jadi kalau Idul Adha itu tanggal 10 Zulhijjah. Jadi kurang lebih 1 bulan lagi ya. 30 hari lagi kita akan masuk ke 10 Zulhijjah atau Idul Adha ya. Dan mudah-mudahan kita bersama-sama bisa mempersiapkan diri untuk bisa melaksanakan ibadah kurban, mempersiapkan diri, mengumpulkan, menyisihkan untuk mempersiapkan supaya kita bisa bersama-sama melaksanakan ibadah kurban. Dan dari DKM juga alhamdulillah sudah ada edaran ya, bisa bersama-sama untuk patungan kurban 1 ekor sapi. Mudah-mudahan tahun ini banyak jamaah yang bisa bersama-sama melaksanakan ibadah kurban. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita melanjutkan kajian hadis yang pada pagi hari ini saya akan menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Ajaban li amril mu'min. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh kata Nabi menakjubkan urusan orang mukmin. Jadi orang mukmin itu urusannya kata Nabi itu menakjubkan. Inna amrahu kullahu lahu khair. Sesungguhnya kata Nabi seluruh urusannya adalah kebaikan baginya. Jadi orang mukmin itu kata Nabi urusannya itu adalah kebaikan baginya. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Jadi kata Nabi seluruh urusannya dan hal itu tidak dimiliki oleh siapapun orang yang beriman. Jadi seluruh urusan orang mukmin itu kebaikan dan itu tidak dimiliki oleh selain orang yang beriman. Jadi kalau orang beriman itu seluruh urusannya baik. Dan kata Nabi walaisa dzalika la hadin illa lil mu'min, dan itu ya tidak dimiliki oleh siapapun selain orang yang beriman. Jadi hanya orang yang beriman yang urusannya adalah kata Nabi kebaikan baginya. Dan itu tidak dimiliki kata Nabi kecuali illa lil mu'min, dan tidak dimiliki kecuali orang yang beriman. Lalu dijelaskan oleh Nabi yang seperti apa. Kata Nabi in asabathu sarrahu syakara fakana khairan lah. Jadi kata Nabi orang beriman itu jika mendapatkan kesenangan ia akan bersyukur. Maka kata Nabi itu menjadi kebaikan baginya. Jadi kalau orang beriman itu kalau mendapatkan kesenangan itu akan bersyukur kepada Allah. Wa in asabathu dharrahu sabara fakana khairan lah.
Dan kalau mendapatkan musibah, mendapatkan kesusahan, ditempa kesusahan, orang beriman juga akan bersabar. Dan itu kata Nabi menjadi kebaikan baginya. Ya, ada ulama menyampaikan bahwa ini juga salah satunya adalah bahwa kesabaran yang dimiliki oleh orang mukmin itu tidak ada batasnya. Ya. Jadi sering kali kita ditanya nih, ya, termasuk saya. Jadi kalau sabar itu ada batasnya atau enggak ya? Ya, ada jawaban, oh sabar itu ada batasnya. Karena kita kadang-kadang tidak mampu menahan kesabaran. Aduh, saya sudah nggak sabar ini. Ya, jadi sabar itu kata ulama, ya kata Imam Ghazali, sabar itu tidak ada batasnya. Ya. Pertanyaannya kok nggak ada batasnya kesabaran itu ya? Digambarkan oleh Imam Ghazali. Sabar itu diantaranya yang pertama adalah sabar dalam ketaatan. Ketika kita taat kepada Allah itu harus sabar. Ya, ada ketaatan kepada Allah, kita mendapatkan perintah sholat 5 waktu, harus sabar. Ya, begitu waktu masuk zuhur, azan zuhur, kita ya dipanggil untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur, harus sabar. Kalau nggak sabar, aduh udah nggak sabar nih. Sholat zuhur, lagi capek-capeknya waktunya istirahat, nggak sabar, nggak usah sholat. Subuh ada azan dipanggil untuk sholat, aduh nggak sabar nih, masa setiap pagi harus sholat, lama-lama nggak sabar, saya nggak usah sholat subuh. Ya, jadi sabar tidak ada batasnya. Untuk ketaatan kepada Allah tidak ada batasnya. Jadi kita tetap menjaga kesabaran setiap waktu. Untuk taat kepada Allah salah satunya adalah sholat. Kita tetap bersabar, ya. Terus kita menjaga istiqomah melaksanakan perintah Allah. Yang kedua, sabar menjauhi maksiat. Ya, ketika ada kemaksiatan, tergoda, ya, atau mungkin terpengaruh, bisa jadi karena ajakan, ya. Misalkan ada makanan yang haram, ya. Bisa saja lingkungan kita memungkinkan kita diajak oleh teman kita untuk makan makanan haram. Bisa saja dalam keadaan terdesak, ya, kita melihat sesuatu yang bisa kita ambil, contohnya mencuri misalkan, ya, karena lagi nggak punya apa-apa, ya, di hadapan kita ada sesuatu yang bisa kita ambil, aduh nggak sabar, karena susah, karena sulit, akhirnya mengambil hak orang lain. Itu berarti tidak sabar. Padahal sabar untuk meninggalkan kemaksiatan harus tetap bersabar. Ya. Jadi kalau tanya sabar itu ada batasnya enggak? Sabar tidak ada batasnya. Yang berikutnya sabar terhadap, kata Imam Ghazali salah satunya, ketika menghadapi ujian. Ketika menghadapi ujian, ujian dalam kehidupan kita dengan berbagai macam ujian itu tetap harus bersabar. Bukan berarti begitu mendapatkan ujian kita nggak sabar. Ya, bisa saja karena ketidaksabaran seseorang, ya, menyebabkan seseorang menjadi putus asa. Ada yang diuji dengan sakit. Banyak orang begitu sakit akhirnya jadi malas untuk sholat. Alasannya apa? Menahan rasa sakit aja udah berat, apalagi lagi sakit harus sholat. Seringkali seseorang, ya, karena ujian sakit menyebabkan jauh dari sholat. Karena sakit jauh dari sabar, menyalahkan yang ada di sekelilingnya. Jadi tetap harus bersabar ketika menghadapi ujian, ya, yang dihadapinya. Hadirin dirahmati Allah, ketika bersabar, kata ulama, bukan berarti sabar itu kita pasif. Harus ada usaha, harus ada ikhtiar untuk memperoleh nilai kesabaran. Misalkan ketika seseorang melihat kezaliman, ya, kemungkaran, ya, bukan berarti ketika sabar, ya, ada kezaliman kita diam aja. Bisa saja suatu ketika di kantor hak kita diambil, gaji kita dikurangi oleh atasan kita. Wah, sabar aja ya, nggak apa-apa dikurangin. Padahal tahu bisa jadi,
ya kelakuan yang dilakukan oleh atasan itu kita sudah melihat buktinya, kita sabar aja. Bukan berarti bahwa sabar itu menahan terus diam saja, tetapi sabar itu juga ada ikhtiar. Bagaimana supaya kezaliman yang dilihat oleh kita, kemungkaran yang dilihat oleh kita, kita bisa merubahnya. Makanya dalam hadis Nabi, kalau kita melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangan. Kalau tidak mampu dengan tangan, dengan lisan. Ya, orang yang paling lemah ya paling tidak mendoakan. Tapi kalau mampu, rubahlah dengan tangan ketika kita melihat kemungkaran. Oleh karena itu hadirin dirahmati Allah, bahwa sabar itu bukan berarti kita diam, ya, tetapi sabar itu juga harus diusahakan, diikhtiarkan. Ketika kita melihat ketidakadilan yang terus-menerus kita melihatnya, kita tahu ada orang korupsi, kita biarin aja deh, sabar aja, nggak apa-apa. Orang korupsi, ya, ada orang yang misalkan kezaliman, ada seseorang yang setiap hari melakukan kezaliman, setiap hari mungkin mengambil hak orang lain, setiap hari mungkin dia melakukan tindakan yang merugikan orang lain, diam saja, itu juga bukan sabar. Karena sabar juga bukan fasih, tapi aktif. Salah satunya adalah sabar dengan ikhtiar, sabar dengan usaha. Hadirin dirahmati Allah, kesimpulan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa kata Nabi, sesungguhnya semua urusan orang beriman itu adalah sebuah kebaikan. Dan itu kata Nabi, walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan itu tidak miliki oleh siapapun kata Nabi kecuali orang yang beriman. In asabathu sarrahu syakara, ketika mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, ya, sesuatu yang membahagiakan, kata Nabi orang yang beriman itu akan bersyukur, fakana khairallah, dan kata Nabi itu kebaikan baginya. Wa in asabathu dharrahu sabara, tetapi ketika mendapatkan ujian, ditempa kesusahan, maka orang beriman itu dia tetap akan bersabar. Ketika mendapatkan kesenangan, ketika ditimpa dengan musibah, tetap sabar, dan itu baik baginya. Oleh karena itu, orang yang beriman itu akan tetap sabar, baik sabar dalam mendapatkan kesenangan, sabar bersyukur ketika mendapatkan kesenangan, dan bersyukur ketika mendapatkan ditempa kesusahan. Hadirin rahmati Allah, dan kita, kata Imam Ghazali, ya, bahwa orang yang beriman itu akan selalu sabar dalam ketaatan kepada Allah. Orang akan selalu bersabar ketika untuk menjauhi kemaksiatan. Ketika mendapatkan ujian, ketika ditempa kesusahan, dia akan tetap bersabar menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dirahmati Allah, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala kita senantiasa diberikan kekuatan, salah satunya untuk bisa mendapatkan kesabaran dalam menghadapi segala ujian, cobaan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini dengan mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.